Lanjut lagi Babang Tampan. Bab 71-72. CEO dingin dan gadis malang. Saat sampai di kamar Sean meluruskan kakinya yang terasa kebas. Sedangkan Anaya mengeluarkan pakaiannya dari dalam koper. Mas, mandi dulu Gi baru makan, ujar Anaya merapikan pakaian untuk sang suami. Bareng ya, jawab Sean. Gak mas. Yang ada gak jadi makan, tolak Anaya. Hehe kamu tahu aja, keke Sean bangkit dari duduknya. Lalu membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi setelah mencuri C1 uman dari pipi Cubi sang istri. Anaya menggeleng pelan, melihat kelakuan suami yang berbeda jika saat bersama dengannya dan saat berada di luar. Wanita hamil itu melangkah keluar kamar setelah menyiapkan pakaian ganti untuk Sean. Anaya mengernyit pelan, saat melihat seorang gadis sedang duduk di ruang tamu bermain ponsel. Hai, sapa Anaya membuat gadis itu menoleh dan tersenyum hangat padanya. Hai juga. Anaya ya. Tebak perempuan itu berdiri dari duduknya. Lia. Kamu. Kenalkan aku Arumi tunangan Morgan, ujar Arumi. Anaya, balas Anaya. Asal dari mana Arumi? Tanya Anaya. Aku dari kota, jawab Arumi. Oh, sayang. Ya mas. Jawab Anaya melihat sang suami begitu tampan dengan pakaian kasualnya. Ayo makan. Ajak Sean merangkul bahu sang istri. Tapi Morgan. Di mana Morgan Arumi? Tanya Sean dengan wajah datarnya berbeda saat ia berbicara dengan Anaya. Di kamar Pak. Tolong kamu panggilkan untuk makan siang, ujar Sean melangkah pergi membawa sang istri menuju ruang makan. Sean membantu sang istri untuk duduk dengan nyaman, baru setelahnya ia duduk di sebelah sang istri. Bersamaan dengan datangnya Morgan dan Arumi. Sayang makan dengan apa, Ham? Tanya Sean dijawab dengan gelengan oleh Anaya. Kenapa? Tanya Sean dengan lembut. Pengen mie goreng buatan kamu, jawab Anaya. Baiklah. Tunggu sebentar, ujar Sean mengecup pucuk kepala sang istri diangguki oleh Anaya. Kedua tak luput dari tatapan Morgan dan Arumi yang tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang Joseon memasak untuk seorang wanita. Morgan menggeleng pelan melihat sahabatnya itu begitu bucin pada sang istri. Selama yang ia tahu Sean jarang memasak setelah lulus dari kuliahnya. Tapi sekarang pria itu dengan mudahnya ia memasak untuk sang istri. Ini sayang. Sean meletakkan mie goreng buatannya itu di hadapan sang istri. Makasih mas, jawab Anaya tersenyum senang. Sean mengacak rambut sang istri, dengan begitu gemas melihat begitu manjanya sang istri padanya. Arumi tersenyum tipis melihat keromantisan keduanya. Kamu wanita beruntung mendapatkan seorang Joseon Anaya, batin Arumi. Pelan-pelan sayang, masih panas, ujar Sean melihat sang istri makan begitu lahapnya. Lia mas. Mereka makan siang bersama dengan begitu hikmat. Hanya dentingan sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Sean jangan lupa meeting kita sebentar lagi, ujar Morgan memperingatkan sahabat itu. Ya. Sean membawa sang istri menuju kolam renang untuk bersantai sejenak. Sayang. Makasih untuk semuanya, bisik Sean memeluk sang istri dari samping. Semuanya. Bo Anaya. Ya, semuanya. Telah hadir dalam hidupku melengkapi kekuranganku sayang, ujar Sean. Mas. Aku yang harusnya berterima kasih. Telah mau menerima gadis yatim piatu ini menjadi istrimu, jawab Anaya menatap eksis manik Sean. Kita sudah ditakdirkan bersama sayang. Jangan pernah lagi lari dariku. Aku takut kehilanganmu sayang lirih Sean. Asal kamu jangan
Sean membungkam mulut Anaya dengan B1 birnya dan melu dengan penuh kelembutan. Aku takkan pernah berpaling darimu, ujar Sean saat melepaskan pagutannya. Makasih mas. Ujar Anaya memtigaluk sang suami. Sean tersenyum tipis lalu membalas pelukan sang istri tak kalah eratnya. Baginya Anaya adalah nyawanya yang jika tak ada membuatnya bisa mati secara perlahan. Anaya baru saja bangun dari tidurnya, karena saat Sean telah berangkat meeting ia memutuskan untuk tidur siang. Wanita itu duduk bersandar pada dashboard tempat tidur. Tubuhnya terasa begitu lelah karena kehamilannya. Anaya meraih ponselnya untuk menghubungi sang suami. Tapi sayang ponselnya mati membuatnya mendesah berat. Bangkit untuk man-charger dia sungguh sangat malas. Wanita itu melempar ponselnya ke sembarang arah lalu bersidekap di dada. Lapar. Tapi malas banget buat keluar, lirih Anaya. Dengan langkah berat akhirnya Anaya memutuskan untuk keluar kamar juga karena rasa laparnya. Anaya menuruni tangga dengan hati-hati menuju dapur. Villa itu sangat sepi tak ada tanda-tanda ada orang di sana. Sesampainya di dapur Anaya tak menemukan pelayan, dan akhirnya dengan tersenyum mereka ia membuka lemari pendingin mencari bahan yang akan ia olah. Akhirnya bisa masak juga, batin Anaya. Anaya meracik bumbu dengan begitu semangat. Lah sudah membayangkan rasa masakan buatannya. Samar-samar Anaya mendengar suara orang yang lagi bertengkar. Namun ini tak peduli mungkin pelayan yang lagi bertengkar pikirnya. La melanjutkan masakannya hingga tanpa ia sadar sepasang mata tengah memantaunya dari jauh. Aroma masakan menguar di seluruh dapur. Akhirnya selesai juga, gumam Anaya meletakkan masakan itu di atas meja makan lalu dengan semangat ia memulai makan. Enak. Gumam Anaya lagi di sela suapannya. Sayang. Anaya menoleh ke sumber suara tampak sosok yang ia rindukan berdiri berkacak pinggang di ambang pintu dapur. Mas. Lirih Anaya tersenyum tipis. Mana pelayan? Tanya Sean memandangi seluruh dapur. Entahlah mas. Jawab Anaya menaikkan bahunya. Lalu siapa yang memasak ini untukmu sayang? Tanya Sean dengan tatapan sedikit curiga jika istrinya itu yang memasak sendiri. Aku. Jawab Anaya membuat Sean membola. Sayang aku kan sudah bilang jika kamu tak perlu. Aku dan anak kita lapar mas. Aku tak menemukan siapapun di sini jadi memutuskan untuk memasak, jawab Anaya dengan lirih. Kamu bisa telepon aku untuk dibawakan makanan sayang, ucap Sean lembut tak mau jika sang istri tertekan dengan kata-katanya. Ponselku mati dan malas untuk men-charger, jawab Anaya. Lain kali aku gak mau lagi kamu. Kenapa kamu larang aku memasak mas? Setelah saya menatapan sang suami. Karena aku ingin kamu hidup seperti ratu dilayani dengan baik. Kamu bukan pembantu Anaya tapi ratu di istana kita. Aku tak ingin tangan ini tergores P1 sau, ucap Sean meraih kedua tangan Anaya lalu mengecupnya. Hati Anaya menghangat mendengar ucapan sang suami. Ia sungguh beruntung memiliki suami seperti Sean yang begitu memanjakannya. Ayo dilanjut makannya, atau mau aku suapi? Ucap Sean mengusap pucuk kepala Anaya. Boleh mas. Jawab Anaya membuat pria tampan itu tersenyum lalu menyuapi ibu dari calon anaknya itu dengan telaten. Mas. Kok lama meetingnya? Tanya Anaya. Meetingnya sedikit alot sayang, jawab Sean. Oh. Cukup mas. Aku kenyang, ucap Anaya menolak suapan dari Sean. Baiklah. Ayo minum dulu. Sean memberikan segelas air pada sang istri. Makasih mas. Oh ya aku gak melihat Arumi dan Morgan apakah mereka pergi berkencan.
Tanya Anaya. Mungkin. Jawab Sean datar. Kamu kenapa mas? Tanya Anaya melihat perubahan raut wajah sang suami. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu tapi gak di sini, ujar Sean membawa sang istri menuju kamar mereka. Ada apa mas? Tanya Anaya saat sampai di kamar. Sean langsung mentigaluk wanitanya itu dengan begitu erat seakan takut akan kehilangan. Kamu janji tidak akan marah? Tanya Sean. Lia janji, jawab Anaya. Aku. Bab 72. Apa mas? Tanya Anaya. Sayang. Aku sangat mencintaimu bahkan lebih dari hidupku sendiri. Anaya, Arumi adalah mantan kekasihku, ujar Sean. Duar. Anaya membeku mendengar pernyataan sang suami. Pantas saja perempuan itu begitu dingin padanya. Sayang. Tapi aku tak memiliki perasaan apapun lagi padanya. Hubungan kami terjadi saat kami masih sekolah, timpal Sean menggenggam erat tangan Anaya. Lalu apa maksudnya dia ada di sini bersama kita mas? Tanya Anaya dengan wajah datarnya. Sean yang menyadari perubahan mimik wajah sang istri, langsung memeluk wanitanya itu dengan segala rasa yang ia miliki untuk Anaya. Dia tunangan Morgan dan sahabatku itu ingin mengenal lebih dekat dia. Karena mereka dijodohkan, jawab Sean. Mas, sayang. Aku tak ingin kamu percaya akan semua kata-katanya nanti. Karena aku sekarang mencintaimu bahkan sangat mencintaimu, ujar Sean yang merasa takut jika Arumi mengatakan sesuatu hal yang mengungkit masa lalu mereka. Baiklah dengan satu syarat, ucap Anaya. Apa sayang? Jawab Sean. Setelah urusan kamu selesai kita pulang, ujar Anaya melerai pelukan mereka. Apapun untukmu sayang. Selagi itu membuat istriku ini nyaman, jawab Sean. Aku tak ingin lagi ada yang mengusik rumah tangga kita mas. Aku ingin hidup bahagia denganmu bersama keluarga kecil kita, lirih Anaya menekuk wajahnya menahan rasa sesak di dadanya. Aku janji hari ini kita pulang atau pindah tempat untuk melanjutkan bulan madu kita. Kamu mau kemana? Tanya Sean. Eropa. Jawab Anaya asal. Baiklah karena aku diam-diam sudah menyiapkan paspor untukmu hari ini kita berangkat, ujar Sean. Aku bercanda mas, jawab Anaya. Selagi aku bisa mewujudkan semuanya kenapa tidak sayang. Prioritasku saat ini kamu dan calon anak kita, jawab Sean mengecup kening Anaya begitu lama. Kita di Indo saja. Banyak kok mas tempat-tempat yang tak kalah indahnya dari Eropa, ujar Anaya mengalungkan tangannya di leher sang suami. Yakin? Ya mas. Jawab Anaya menempel bibirnya pada B1 bir sang suami lalu melu dengan penuh perasaan. Sean terkejut dengan tindakan agresif sang istri. Dan dengan senang hati ia membalas C1 uman sang istri yang membuat D4 rahnya berdesir hebat. N4 kal kamu sekarang, Ham. Bisik Sean mengusap B1 bir sang istri yang basah. Emang gak boleh N4 kal sama suami sendiri? Jawab Anaya dengan nafas yang memburu, saat tangan Sean sudah mentebuhnya. Tentu saja boleh sayang dan aku menyukainya, lirih Sean dengan suara serak. Keduanya larut dalam suasana yang memabukkan. Saling memuji dan menghis satu sama lainnya. Sean mentigaluk erat tubuh Los sang istri, yang terlihat mengkilap oleh keringat mereka yang bercampur. Sean memandangi wajah sang istri yang tak pernah membuatnya bosan sama sekali. Dalam sesekali ia mengusap perutnya sang istri menyalurkan rasa kasih sayangnya pada buah hatinya yang ada di rahim sang istri. Kalian duniaku saat ini, gumam Sean mendekap erat Anaya ke dalam pelukannya. Sean tak tidur sama sekali ia malah asyik memandangi sang istri,
yang tertidur begitu pulas karena melayani asterisnya yang begitu tinggi. Memiliki asteris-asteris yang tinggi bukan berarti dia akan sembarangan menyalurkannya. Hanya Anaya yang mampu membuatnya lebih berkeempat irah, dan tak bisa lepas dari candu akan tebu Anaya. Sean melihat sang istri membuka matanya setelah 2 jam tertidur. "Capek?" tanya Sean. "Gak mas. Cuma mas aja," jawab Anaya jujur. "Maaf ya," ucap Sean. "Sudah menjadi tugasku mas melai 4 nimu. Malah aku takut kamu tidak puas dengan pelayananku mas," jawab Anaya tersenyum tipis. "Kamu begitu mampu satu bangiku sayang. Dan aku sangat pu 4S dan malah cahendu ingin mengulangi lagi, dan lagi jika tak mengingat ada nyowo di sini," ucap Sean mengusap perut Anaya. "M3 Sum. Sama istri sendiri tak mengapa sayang," jawab Sean. "Aku mau mandi mas," ujar Anaya berusaha melepaskan P3 lukan sang suami. "1R0D lagi," bisik Sean. "Tapi mas." Sean tak mendengarkan jawaban sang istri, malah membungkam mulut sang istri dengan B1 birnya. Anaya hanya bisa pasrah di bawah kungkungan sang suami. Menolak pun tak bisa karena tubuhnya ikut satu kemati perem 4 inan sang suami. "Makasih mas," ucap Anaya saat Sean baru saja selesai membantunya mengeringkan rambutnya. "Sama-sama sayang. Makasih juga untuk servicenya," jawab Sean mengedipkan matanya kepada sang istri. "Apaan sih mas?" ujar Anaya tersipu malu. "Ayo kita turun buat makan malam," ucap Sean menggenggam tangan Anaya. "Lia mas." Keduanya turun saking bergandengan tangan dengan begitu mesranya. Dari lantai dasar sepasang manusia menatap keduanya, dengan tatapan yang berbeda. Morgan yang tersenyum tipis dan Arumi yang terlihat begitu kesal. Pengantin baru stok lama dari siang gak keluar kamar," sindir Morgan kepada pasangan suami istri yang tengah dimabuk cinta itu. "Makanya buruan nikah nanti kamu tahu alasannya kenapa gak keluar kamar," jawab Sean mengsatu pipi sang istri di hadapan keduanya. "Mas. Apa sih sayang?" Ujar Sean mengusap pipi cubi sang istri. "Lapar," bisik Anaya. "Baiklah Tuan Putri mau makan apa malam ini?" ujar Sean. Morgan jengah melihat kebucinan sahabatnya. "Apa aja mas. Gak lagi ngidam apa-apa juga," jawab Anaya bergelayut manja di dengan Sean. "Mau makan di luar?" tawar Sean. "Di rumah aja mas," jawab Anaya. "Kalau begitu kita makan malam bersama, ayo Morgan," ujar Sean. "Ya," jawab Morgan menarik tangan Arumi yang sedang menatap Sean dengan raut kesal. "Silahkan duduk sayang," ujar Sean menarik kursi untuk sang istri. "Makasih my husband," jawab Anaya. "Lia my wife," jawab Sean tersenyum manis. "Lebay," gumam Arumi. "Ada apa Rum?" tanya Morgan mendengar sang kekasih mendumel. "Gak apa-apa kok Morgan," elak Arumi yang hatinya begitu panas melihat keromantisan pasangan di hadapannya. "Ayo makan," ujar Morgan diangguki oleh Arumi. Pria itu menghela nafas panjang, meski ia dan Arumi telah bertunangan tapi hati wanita itu belum juga bisa ia taklukkan. "Sayang makannya pelan-pelan," ujar Sean mengusap sudut bibir sang istri yang terdapat saus. Pria itu membantu Anaya untuk mengupas udang yang merupakan salah satu makanan favorit ibu hamil itu, agar Anaya tak kesulitan lagi untuk makan. "Oh ya Morgan, meeting selanjutnya kamu yang handle, aku dan Naya pulang duluan," ujar Sean membuta Arumi terkejut. "Baiklah," jawab Morgan yang mengerti jika Sean datang ke sini sekalian bulan madu. "Aku nebeng boleh gak Sean? Aku ada pemotretan besok," ujar Arumi.
Maaf. Kita kayaknya gak langsung pulang, Anaya minta pindah lokasi bulan madu kami, ya kan sayang? Ujar Sean. Ya, kita mau ke Bali, jawab Anaya. Really sayang? Tanya Sean tersenyum sumringah. Aku masih nyimpan tiket honeymoon dari kakek loh sayang, gimana kalau kita ke Bali aja mas? Kamu kan gak bisa lama-lama ninggalin perusahaan kasihan Morgan juga, sela Anaya. Arumi tampak terlihat cemberut karena tak bisa dekat-dekat dengan Sean. La masih ingat kata-kata Sean tadi siang yang mengatakan jika dirinya hanya masa lalu. Perasaan pria itu sudah milik istrinya. Mereka adu mulut karena Arumi memohon untuk kembali untuk diberi kesempatan lagi.